Jadi semester ini sekali lagi saya diamanahi untuk membimbing adik-adik mendalami hukum kontrak bisnis syariah. Nah, sebelumnya kita sudah pernah diskusikan juga ya waktu belajar Kapita Selekta terkait kontrak bisnis syariah, ya, terkait perlindungan konsumen dan lain-lain. Mudah-mudahan masih ingat, tidak dilupakan. Nah, sekarang kita lebih spesifik ya terkait kontrak bisnis syariah. Nah, hukum terkait kontrak bisnis syariah ini penting untuk adik-adik kuasai karena saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah luar biasa pesatnya yang membutuhkan dukungan SDM sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum ekonomi syariah. Nah, di antaranya adalah kemampuan membaca, menganalisa, bahkan mendrafting kontrak atau perjanjian. Jadi adik-adik nanti setelah lulus misalnya, kalau menjadi hakim, banyak kasus-kasus pengadilan saat ini berangkatnya, timbul sengketanya, itu dari perjanjian kontrak yang dibuat oleh para pihak. Maka adik-adik nanti kalau sudah punya ilmu cara membaca kontrak dan tahu karakteristik kontrak syariah dengan berbagai macam model akadnya, akan lebih mudah untuk memahami sengketa yang dihadapi. Nah, ini ya. Demikian juga ketika adik-adik misalnya nanti setelah lulus menjadi advokat atau pengacara konsultan hukum, juga sama. Nanti ketika terjadi sengketa kontrak juga dibutuhkan kemampuan memahami isi kontrak. Nah, termasuk juga kalau jadi konsultan hukum, nah biasanya di bank syariah, ya, kemudian di asuransi syariah, di multi finance dan lembaga-lembaga keuangan yang luar biasa tumbuh pesat di Indonesia ini, ya baik perbankan, non-bank, pasar modal, ada fintech dan lain-lain, ini membutuhkan keterampilan hukum orang-orang nantinya yang tugasnya mendrafting, ya, mendrafting perjanjian, mendrafting kontrak-kontrak antara perusahaan dengan konsumen, perusahaan dengan mitra kerjasama, dan lain-lain. Nah, ilmunya yang akan kita pelajari ini, basicnya itu ilmunya ini, bahwa nanti adik-adik akan mengembangkan dengan pola-pola yang sifatnya tidak hanya nasional tapi internasional di kontrak-kontrak, nanti dikursusin tuh bagaimana karakteristik perjanjian internasional. Nah, kalau adik-adik belajar nanti S2, boleh jadi model kontrak yang dipelajari itu levelnya bukan nasional lagi, tapi internasional. Dan itu dibutuhkan keahlian khusus, dan itu mahal ya, bayarnya mahal gitu. Jadi kalau adik-adik punya ilmu ini, insya Allah banyak yang membutuhkan. Begitu lulus nanti bukan lontang-lantung, tadi banyak yang nyari, banyak yang manggil, agar adik-adik kerja di tempat itu. Tuh ya. Jadi insya Allah ilmu ini tidak akan sia-sia ya. Lembaga keuangan syariah yang luar biasa ini butuh nanti orang-orang seperti adik-adik ini yang kompeten di bidang pembuatan kontrak bisnis syariah. Nah, sebelum buat kita harus tahu tuh ilmu-ilmunya apa saja gitu ya. Nah, sebelum belajar mata kuliah ini, saya yakin adik-adik sudah belajar nih mata kuliah dasar. Nanti mohon masukannya ya. Setelah saya jelaskan ini, kira-kira dari 8 mata kuliah ini mana yang adik-adik belum dapatkan? Gitu ya. Yang pertama, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, saya yakin sudah dapat. Fikih muamalat 1 dan 2 semester, biasanya semester 2, semester 3 sudah dapat. Hukum perikatan, biasanya semester 3 atau semester 4 ya, sudah dapat. Pengantar ilmu peraturan perundang-undangan, nah ini saya nggak tahu sudah dapat atau belum. Dan pengantar lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, yang tentang perbankan, asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan, pegadaian, kan ada pengantarnya tuh. Nah, setelah itu adik-adik belajar juga hukum perbankan syariah sendiri, hukum asuransi syariah sendiri, hukum pasar modal syariah sendiri. Nah,
mata kuliah ini yang ada 8 ini minimal, ini menjadi prasyarat. Artinya apa? Kalau misalnya belum ambil fikih muamalah 1, 2, ngambil kontrak bisnis, ya nggak nyambung nantinya, gitu ya. Belum pernah ngambil perikatan, langsung ngambil ini, sulit untuk memahami kecuali nanti ada mata kuliah tambahan atau belajar tambahan remedial untuk memahaminya. Kalau sudah semuanya ini, insya Allah gampang memahaminya. Oke, berikutnya, apa sih tujuan utamanya adik-adik belajar ini? Tadi udah saya jelasin tuh. Tantangan ke depan ya saat ini butuh SDM-SDM yang handal menguasai kontrak bisnis. Jadi tujuannya apa? Memberikan bekal kemampuan mahasiswa dalam menganalisa kontrak pada bisnis syariah. Tujuan ini disinkronkan dengan mata kuliah lanjutan yang saat ini ternyata sudah adik-adik ambil, harusnya setelah selesai ini. Ya, di lab kan ada itu ya, lab kontrak bisnis syariah ya. Nah, seharusnya setelah mata kuliah ini baru belajar lab. Nah, mata kuliah ini sampai level menganalisa bagaimana nanti praktek adik-adik mendrafting, membuat kontrak, itu ada di mata kuliah yang di lab kontrak drafting. Nah, itu kelanjutan dari mata kuliah ini. Nah, oleh karena itu, kompetensi minimal yang hendak dicapai mata kuliah ini apa? Yang pertama, menguasai teori dan teknik pembuatan kontrak keuangan atau bisnis syariah. Jadi teorinya seperti apa sih struktur kontraknya ya. Nanti sebelumnya juga perlu belajar apa nih yang dimaksud akta otentik, akta non otentik, dan akta-akta yang lainnya, dan ini juga sebagai basic keilmuan kalau adik-adik nanti setelah ini lanjutin misalnya ya S2 notariat untuk menjadi notaris, maka ilmu-ilmu ini adalah diperlukan sekali gitu. Jadi menguasai teori teknik pembuatan kontrak keuangan, nanti prakteknya di lab. Jadi mata kuliah ini membekali untuk bisa praktek membuat kontrak nanti di lab. Yang kedua, menguasai teori analisa. Jadi ketika kita akan membuat kontrak, kita harus analisa, atau setelah kita bikin kontrak, kita analisa apakah kontrak yang kita buat ini sudah tepat atau belum dari sisi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, akad-akad syariah. Tepat belum dari sisi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kira-kira bertentangan enggak ya kontrak yang kita buat dengan regulasi. Misalnya ada regulasi tentang perlindungan konsumen. Nanti insya Allah kita bedah ya. Kira-kira apa yang harus diperhatikan ketika mendrafting kontrak terkait dengan pelindungan konsumen. Apa aja yang nggak boleh. Nah, itu penting tuh adik-adik kuasai. Nah, yang terakhir memiliki keterampilan menganalisa. Setelah teorinya, Anda nanti diminta membaca kontrak untuk dianalisa. Kira-kira kekurangannya apa? Ya, lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan kerugian para pihak apa? Nah, ini Anda sebagai konsultan nanti harus bisa menjelaskan itu. Ketika Anda diminta membuat kontrak, kemudian ada draft kontraknya yang dibuat oleh perusahaan, Anda nanti bisa analisa. Ini draft yang Anda bikin ini banyak peluang-peluang disalahgunakan oleh nasabah. Ini. Anda bisa menjelaskan. Tapi juga Anda bisa menjelaskan kalau draft kontrak ternyata dibuat oleh bagian legal perusahaan tersebut, misalnya ternyata mencederai undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perdata misalnya, perikatan. Anda sudah tahu, oh ini poinnya yang berpotensi bertentangan. Sehingga nanti jangan sampai perjanjian di perusahaan yang Anda konsultani ternyata bermasalah di kemudian hari, masuk kasusnya ke pengadilan, gara-gara kontrak yang dipercayakan pada Anda untuk mereview, menganalisa, itu tidak tepat gitu ya, sehingga berpotensi merugikan perusahaan. Jadi mudah-mudahan satu, kita menguasai teori teknik membuat kontraknya, menganalisa kontrak, dan membedah kontrak untuk tujuan analisa. Nanti terakhirnya seperti itu. Sekali lagi, ini tidak sampai yang keempat, Anda mendrafting. Mendraftingnya Anda belajarnya di lab. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah terkait materi perkuliahan. Nah, adik-adik tadi saya katakan
bahwa perkuliahan ini adalah kelanjutan mata kuliah sebelumnya. Nah, oleh karena itu, nanti mohon setelah saya presentasikan ini, agar adik-adik memberikan masukan ya, memberikan masukan, kira-kira materi-materi yang saya sampaikan ini, mana yang menurut adik-adik nggak perlu lagi gitu ya. Karena sudah pernah disampaikan di mata kuliah yang lain misalnya. Nah, sehingga nanti kalau memang udah, kita tinggal yang belum apa, nah begitu. Yang pertama adalah pengantar hukum kontrak bisnis ya, hari ini saya jelaskan tentang hukum kontrak bisnis. Kemudian yang kedua adalah review hukum perjanjian perdata. Nah, adik-adik sudah belajar hukum perdata, kemudian hukum perikatan. Nah, sebagai mata kuliah pendahulu, maka sangat diperlukan untuk menghantarkan pemahaman yang baik terhadap mata kuliah kontrak ini. Apa saja yang adik-adik harus masih ingat kembali. Nah, oleh karena itu ini review. Nah, review nanti saya minta pada adik-adik untuk membaca kembali mata kuliah sebelumnya, nanti silakan dibikin semacam ringkasan, tapi bukan hanya mencatat, betul-betul dihayati, dipahami, gitu ya. Sehingga nanti ketika ketemu dengan saya, adik-adik sudah bisa mendiskusikan poin-poin ini. Misalnya pengertian perjanjian di dalam perdata konvensional. Kan ada istilah perikatan, ada perjanjian, kemudian ada kontrak. Nah, ini bedanya apa? Itu ada di hukum perjanjian perdata konvensional. Saya yakin udah belajar. Kemudian asas-asas perjanjian. Apa prinsip-prinsip perjanjian perdata? Ini juga ada di mata kuliah tentang perjanjian ya, perikatan. Dan unsur-unsur perjanjian, apa saja yang wajib ada. Kalau di syariah namanya rukun dan syarat. Nah, kalau di perjanjian konvensional ada istilah unsur-unsur perjanjian. Kemudian macam-macam perjanjian, ada somasi ya. Somasi ini kan kalau misalnya nasabah tidak bayar-bayar, kemudian disurati, diberitahu bahwa kalau nggak bayar sampai sekian, nanti jaminannya akan dieksekusi misalnya. Atau dia akan kena denda, nanti dilakukan somasi, diperingatkan bahwa nasabah misalnya mengalami wan prestasi, atau banknya disomasi sama nasabahnya karena janji mau mengucurkan pembiayaan nggak dikucurkan, gitu kan. Nah, ada wan prestasi jika nasabah atau pihak bank atau pihak asuransi ya, pihak salah satu pihak yang melakukan akad atau perjanjian ternyata cedera janji, maka dia namanya wan prestasi. Nah, apa sih yang dimaksud wan prestasi? Itu ada di hukum perjanjian. Kemudian ganti rugi. Nah, ketika orang dirugikan karena wan prestasi, jadi ada unsur kerugian. Nah, kerugian yang seperti apa yang bisa diklaimkan? Nah, itu ada di perjanjian perdata. Dan keadaan memaksa, saya memang nggak bisa bayar, tapi nggak bisanya bayar saya ini karena COVID. Pertanyaannya, COVID itu bisa masuk kategori keadaan memaksa atau tidak? Force majeure, gitu ya. Atau saya sebenarnya mau bayar, tapi kemarin saya nggak bisa keluar karena jalan akses keluar dari rumah saya kebanjiran. Nah, pertanyaannya, apakah banjir itu bisa dijadikan alasan terjadinya keadaan memaksa? Jauh. Dan ada konsep risiko ya. Jadi kalau dalam bisnis ternyata ada risiko, siapa yang bertanggung jawab? Misalnya saya membeli mobil dari bank, nah ketika bank sudah beli mobil, dijual ke saya, diantar ke rumah saya, siapa yang bertanggung jawab ketika ada kerusakan mobil di jalan? Misalnya mobil pengangkut mobil tabrakan, rusak, mobilnya yang tanggung jawab siapa? Dan terkait risiko di dalam perjanjian. Dan terakhir, berkaitan dengan berakhirnya perjanjian. Kapan sih perjanjian ini berakhir? Karena sebab apa? Nah, ini adik-adik nanti harus ketahui nih ya. Nah, ini basic ilmunya ada di hukum perjanjian atau perikatan di perdata kita, perdata tinggalan Belanda, dan masih berlaku juga untuk kontrak di lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip ini masih dipakai. Nah, karena itu mohon nanti digali kembali, diingat kembali, biar ilmunya terajut ya, terajut dengan baik antara ilmu satu, ilmu lain, dan ilmu yang baru itu terajut.
Yang kedua adalah review hukum perjanjian syariah. Nih adik-adik udah belajar fikih muamalat. Ya, itu kan ada juga tentang akad ya, perjanjian. Perjanjian itu kan makna Indonesianya ya, bahasa Arabnya adalah akad. Nah, nanti kita coba komparasikan ya, pengertian sama ya poin-poinnya. Jadi apa yang ada di perdata bagaimana diatur di dalam syariat. Nah, ini juga penting ketika Anda jadi konsultan hukum, lembaga keuangan dan keuangan syariah, meskipun perjanjian-perjanjian perdata ini masih berlaku, misalnya, tapi harus tahu jangan sampai nanti yang bertentangan dengan prinsip syariah masih Anda masukkan, gitu ya. Misalnya ada tuh banyak konsultan-konsultan hukum masih memasukkan ganti rugi berupa bunga. Padahal itu aturan dalam syariah nggak boleh adanya bunga misalnya. Nah itu juga kemudian ganti rugi ternyata menjadi pendapatan perusahaan. Padahal di syariah denda itu belum tentu sebagai pendapatan perusahaan kalau tujuannya mendisiplinkan. Tapi kalau sebagai kompensasi kerugian perusahaan, nah itu baru boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan. Nah, Anda harus bisa membedakan, membandingkan antara perjanjian perdata dan perjanjian syariah ini. Ini ilmu sebenarnya sudah didapatkan sebelumnya, tapi saya meminta kepada Anda agar ilmu ini dihadirkan kembali pemahamannya. Nah, yang keempat, nanti review konsep akta. Jadi apa sih yang dimaksud akta? Tadi kan ada akta otentik, akta tidak otentik, dan bagaimana implikasi hukumnya dalam praktek pembuatan kontrak atau perjanjian. Kemudian ada struktur dan anatomi kontrak. Jadi ketika kita membuat kontrak, ya, perjanjian yang tertulis, yang harus ada di dalam kontrak itu apa saja, gitu. Yang harus dicantumkan, yang harus masuk, biar tidak ada sesuatu yang kurang. Nah, nanti ada di undang-undang tentang jabatan notaris, minimal yang harus ada pada kontrak. Itu apa saja? Nanti insya Allah kita akan dalami itu. Nah, yang kelima, ketentuan kontrak standar dan isu-isu terkait. Jadi adik-adik ya, saat ini ketika nanti dipraktekkan di lembaga keuangan syariah, kontrak-kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak itu sudah dibuat sebelumnya oleh perusahaan. Jadi nasabah-nasabah lembaga keuangan itu datang udah jadi. Nah, pertanyaan itu namanya kontrak standar. Apalagi nanti kalau perjanjian ini atau kontrak ini di upload di namanya portal fintech, financial technology. Itu semuanya sudah online semuanya. Bisa jadi nasabah atau konsumen sudah tidak bisa nawar lagi isi kontraknya. Nah, disitulah SEOJK ya, surat edaran OJK mengatur apa aja yang harus ada dalam kontrak standar dan apa saja yang nggak boleh ada karena berpotensi merugikan konsumen. Dan isu-isunya apa aja, nanti insya Allah akan kita bahas. Yang keenam, analisa kontrak perbankan syariah. Nanti setelah tahu ilmunya, dasarnya ini, nah adik-adik nanti akan diajak menganalisa, membaca kontrak-kontrak yang ada di perbankan syariah. Jadi kontrak itu kan perjanjian tertulis ya. Ini saya ambilkan beberapa akad yang populer di perbankan syariah. Dan nanti kalau jadi konsultan atau jadi hakim, ini nanti banyak nemu ini. Pertama, murabahah, akad jual beli murabahah. Akad mudorobah, jadi nanti akad musyarakah, temannya mudorobah. Ada akad ijarah multi jasa, ya, untuk sewa jasa, misalnya rumah sakit, umroh, dan lain-lain, itu banyak sekarang. Dan IMBT, sewa beli syariah. Kemudian ada MMQ, musyarakah mutanakisah. Nah, akad-akad di perbankan ini nanti akan kita coba analisa. Kemudian analisa selanjutnya apa? Analisa kontrak asuransi syariah. Jadi nanti semua akad-akad ini saya sudah siapkan. Ya, Anda nggak perlu mencari. Tugas Anda adalah membaca, mengkritisi akad-akad yang ada itu. Kira-kira dalam perspektif teori akad, ya, teori struktur dan anatomi kontrak, teori tentang kontrak standar, apa yang bermasalah dari kontrak-kontrak yang ada ini. Nah, itu nanti yang harus Anda lakukan sehingga Anda tahu, oh salahnya ini nih kontraknya.
Nah, berikutnya adalah analisa kontrak asuransi atau sering disebut kontrak asuransi itu polis ya. Jadi nanti setelah perbankan selesai, kita melanjutkan polis asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Jadi asuransi ada dua ya, ada kerugian, ada jiwa. Nah, nanti masing-masing polisnya kita coba baca. Kira-kira apa sih yang membedakan polis konven dan polis syariah, sehingga adik-adik betul-betul memahami itu. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Kita kalau misalnya masih ada waktu, jika memungkinkan ya, ini ada kontrak pasar modal syariah. Jadi bicara tentang produk-produk pasar modal, ada saham, sukuk, reksadana. Nah, nanti kita coba membedah perjanjian kontrak yang terkait reksadana dan atau sukuk. Nah, ini juga jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, nanti saya insya Allah akan presentasikan secara umum. Nah, skala prioritas kita adalah menguasai dua perjanjian di perbankan dan asuransi. Karena kalau di perbankan, nanti rembetannya hampir sama dengan yang di multi finance. Perusahaan pembiayaan sama, di koperasi juga hampir sama dengan di perbankan. Jadi belajar di perbankan, otomatis di lembaga-lembaga yang lain nanti sabet juga ya, ikut serta. Nah, asuransi juga demikian, nanti ada penjaminan syariah. Nah, pola-polanya hampir sama dengan asuransi, bahkan lebih sederhana. Karena kalau asuransi kan akadnya ada beberapa akad ya. Kalau penjaminan hanya satu, nanti akadnya kafalah. Oke, referensi banyak, ini hanya adik-adik insya Allah dari perpustakaan semua ini. Jadi hukum perjanjian syariah, jadi ketika tadi mereview terkait perjanjian syariah, nanti bisa baca nih hukum perjanjian syariah. Ada juga ketika nanti akad-akad di perbankan, ada akad dan produk bank syariah. Ya. Kemudian kalau Anda ingin mendalami, membaca kembali tentang teknik merancang kontrak tadi ya, apa aja yang harus ada kontrak, ini ada bukunya. Bukunya banyak sebenarnya, buku-buku dan di perpustakaan kita relatif lengkap. Nah, kalau Anda ingin membaca, menekuni, silakan pinjam ke perpustakaan. Ini hukum kontrak banyak lah. Intinya buku-buku yang terkait sudah tidak kesulitan lagi. Nah, metode perkuliahan saya yakin semester kemarin juga sudah bersama saya mengikuti perkuliahan, sudah hafal ya. Jadi ada ceramah, presentasi, ada juga nanti materi yang saya upload di Google Classroom. Nah, kemudian nanti, nah ini yang membedakan, kalau kemarin saya hanya meminta Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video atau di modul. Nah, mohon untuk yang sekarang, Anda lebih serius. Jadi jangan sampai seperti kemarin jawabnya asal, sehingga nggak dapat gitu loh. Nah, ingin saya kita belajar nggak perlu 2 jam, maksimal seperti semester kemarin. Jadi 1 jam, tinggal diskusi, diskusi dari substansi yang sudah Anda baca atau Anda diskusikan nanti kalau memang kelompok ya, tugas kelompok sebelumnya. Jadi nanti tinggal presentasi. Nah, seperti itu. Nah, nanti mana-mana yang tugas individu, mana yang kelompok, nanti akan diinformasikan di Google Classroom. Jadi selain ceramah ada diskusi, ada bedah kasus. Nah, bedah kasus tentu saja terkait bedah kontrak-kontrak yang di lembaga keuangan syariah. Tadi ada yang di perbankan, di asuransi, di pasar modal. Nah, termasuk mensimulasikan ya, mensimulasikan melakukan analisa kontrak-kontrak yang ada. Nah, sistem penilaian adik-adik ya, standar, jadi formatif 30, ada absensi, ingat absensi ya. Jangan seperti kemarin ada yang jarang masuk, tiba-tiba begitu nilainya jatuh, protes ke saya. Padahal itu sudah saya katrol nilai ya. Sudah saya kasih syafaat nilainya sekian banyak. Kalau enggak, itu jadi kalau pengen tahu nilai Anda sebenarnya kemarin kurangi 20. Itu nilai jujur Anda ya. Nilai apa adanya. Nah, mudah-mudahan kalau absensi Anda baik, aktivitas di kelas juga aktif ya, mengikuti diskusi, kemudian juga tugas dilakukan dengan baik, insya Allah selain 30% ini saya suka nambahin yang memang aktif ya. Aktif, bagus tugasnya, itu di luar 30 itu masih ada. Ya, jadi Anda yang aktif-aktif itu sebenarnya nilainya udah banyak tambahan syafaat dari kanan kiri ya. Siapa tahu pas ujian itu memang dalam kondisi yang tidak fit sehingga tidak maksimal, nah ada syafaat-syafaat nilai biar nggak terlalu jatuh. Nah, kemudian nanti ada UTS, nah
nanti teoretik ada juga yang hasil kerja kelompok nanti sebagai bagian dari nilai UTS. Kemudian ada UAS terakhir. Nah, UAS itu biasanya kalau kontrak bisnis adalah menyerahkan tugas akhir ya, analisa kontrak. Nah, seperti itu. Oke, saya yakin harapan kita semuanya sukses ya. Nah, ini karena ilmu kontrak bisnis syariah ini tidak hanya ilmu dunia tapi ilmu akhirat. Harapan saya ya Anda bisa melalui Shirathul Mustaqim ini, jangan hanya dipegang tangan ya, kunci ini, tapi taruh di tengah-tengah biar Anda bisa menyeberang, mengarungi dunia dengan sukses, termasuk menghantarkan Anda ke surga. Karena ilmu syariah itu ilmu yang berkonsekuensi pahala juga di akhirat. Nah, apa kunci suksesnya? Saya yakin winning karakteristik ya, ini artinya ciri khas orang sukses. Ini kira-kira Anda termasuk yang sukses enggak? Minimal dalam proses belajar ini. Yang pertama adalah gigih, cerdas membelakang, ya, gigih. Gigih ini pantang menyerah, ya, semangatnya tinggi gitu, nggak malas-malesan, itu gigih itu. Jadi boleh jadi IQ rendah, tapi dengan semangat yang tinggi orang bisa sukses. Sekarang banyak orang gagal itu orang cerdas tapi malas, nggak punya semangat hidup, nggak move on gitu hidupnya, ya. Nah ini kegigihan ini penting, ya. Ciri-ciri orang yang gigih itu nggak pernah ngantukan, ya, semangatnya tinggi. Oke, yang kedua kooperatif. Anda bisa kerjasama. Nah, kira-kira kalau Anda kerja bersama, orang bisa nggak kerjasama? Atau Anda nggak bisa kerjasama, maunya kerja sendiri. Nah, ini ciri-ciri orang nggak sukses nanti. Ya, jadi hidup Anda itu harus bisa kerjasama. Yang ketiga adalah proaktif. Jadi Anda jangan nunggu baca ini baru baca. Harusnya sebelum Anda memasuki materi ini, Anda baca duluan gitu. Sehingga ketika teman-teman Anda baru berjalan 1 meter, Anda sudah 1 kilo. Begitu. Nah ini proaktif. Nggak harus misalnya baca buku ini baru dibaca. Lah kalau memang buku itu terkait, why not misalnya untuk kuliah ini Anda baca sampai 10 buku. Insya Allah kalau itu Anda lakukan, Anda bukan mahasiswa biasa saja, tapi mahasiswa yang luar biasa. Jadi proaktif ya, proaktif untuk terus menggali ilmu. Nah berikutnya adalah komunikatif. Anda harus belajar mengkomunikasikan ide Anda, gagasan Anda, pendapat Anda. Nah di dalam forum-forum pembelajaran, alhamdulillah di UIN ini dinamika belajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif itu luar biasa ya. Nah, ini Anda harus manfaatkan forum-forum seperti ini untuk belajar berkomunikasi, mengkomunikasikan ide, gagasan, usulan di dalam forum pembelajaran. Etis, moral, akhlak, Anda setinggi apapun keberhasilan Anda, kalau nggak berakhlak, orang tidak akan simpati. Bahkan orang bersyukur ketika Anda meninggal dunia, gitu ya. Alhamdulillah, dia meninggal dunia, gitu ya. Karena selama hidup bukannya membuat hidup ini damai, ya, sekitar damai, tapi justru bikin kegaduhan. Karena etikanya, akhlaknya yang tidak baik. Nah, yang terakhir cerdas. Nah, justru saya membacanya bukan dari cerdas dan gigi. Cerdas itu terakhir. Nah, dan saya yakin adik-adik yang kuliah ini bisa kuliah, bisa lulus di UIN, itu pasti cerdas. Nah, sekarang tinggal apakah kecerdasan dasar ini bisa terasah semakin cerdas atau tidak. Nah, ini nanti tergantung Anda. Apakah Anda gila ilmu atau tidak. Anda suka cinta ilmu atau tidak. Semangat membacanya tinggi atau tidak. Semangat memburu ilmunya tinggi atau tidak. Kalau semuanya ini ada pada diri Anda gigih, Anda kooperatif, Anda proaktif, Anda bisa mengkomunikasikan, Anda punya akhlak, moral, dan Anda cerdas, insya Allah satu ini ya puzzle yang belum tertata ini bisa Anda taruh plek sehingga Anda sukses. Gitu. Ini jalan sukses. Dan yakin ya, yes kita bisa. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan.